Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tambahan untuk bekal belajar kalian di UTS besok. Jadi ini saya ulang kembali ya untuk materinya mulai dari limit dan kekontinuan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari konsep limit itu diperlukan bagi kita ketika kita akan mencari nilai-nilai hampiran dari suatu fungsi pada sebuah titik di mana ketika nilai titik tersebut dimasukkan, fungsinya tidak terdefinisi, tapi di sekitaran nilai tersebut kita dapat menentukan nilainya. Jadi di titik tersebut nanti hampirannya adalah melalui sebuah nilai limit. Gitu. Nah, konsep dasar dari limit itu sendiri, limit ini satu paket dengan fungsi. Kenapa? Karena kita pada dasarnya ketika menggunakan limit, berarti kita akan melakukan hampiran nilai dari suatu fungsi di sekitar area atau titik di mana fungsi tersebut tidak terdefinisi. Misalkan kita punya interval I dari A sampai B yang merupakan interval buka dan C adalah anggota dari I. Kemudian fungsi fx ini dikatakan terdefinisi di semua titik I kecuali di C. Artinya fx ini terdefinisi di semua titik pada I selain C itu. Dan di C ini boleh terdefinisi, boleh juga tidak. Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Jadi untuk yang gambar pertama ini berarti di titik C itu nilai fx ini persis terdefinisi ya, ada nilainya. Nah, kemudian kalau di yang gambar berikutnya ini yang garis merah, jadi di semua nilai di interval buka A sampai B itu ada nilainya, ada nilai fungsinya, tapi khusus di titik C itu dia tidak ada. Kemudian yang ini, jadi ketika dihampiri dari sisi kiri, nilai C itu tidak ada. Kemudian ketika dihampiri dari sisi kanan, nilai fx di titik C itu ada, hanya saja nilainya berbeda ketika dihampiri dari sisi kiri. Kemudian yang gambar keempat ini adalah berlaku sebaliknya. Sebagai contoh, misalkan di sini kita punya fx sama dengan 2x kuadrat min 3x min 2 dibagi x min 2. Kemudian kita punya df, itu berarti dia sama dengan r, di mana domainnya adalah di sembarang bilangan real kecuali 2. Kenapa? Karena kalau kita pakaikan 2, x min 2 ini nilainya akan sama dengan tidak terdefinisi begitu ya. Tapi di sekitar bilangan 2 kita bisa menentukan nilai hampirannya, yaitu apa? Ketika kita hampiri dari sisi kiri, itu nilainya mendekati 5, ya. 4,999 dan seterusnya. Ketika dari sisi kanan juga sama, nilainya mendekati 5. Jadi artinya nilai limit atau nilai hampiran fx yang sama dengan ini di titik x sama dengan 2 nilainya adalah sama dengan 5, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk definisi limit itu sendiri, jadi suatu fungsi itu disebut memiliki limit sama dengan L pada titik C jika dan hanya jika untuk setiap epsilon yang diambil akan terdapat delta sedemikian sehingga untuk absolut X min C kurang dari delta akan berlaku absolut Fx min L itu kurang dari epsilon. Ketika kita tulis bentuknya kira-kira seperti ini. Contohnya misalkan, dengan pengamatan secara numerik, dapatkan nilai dari limit X mendekati 1 min X, 1 min akar X dibagi 1 min X. Penyelesaiannya berarti kita bisa menggunakan pendekatan secara numerik ya. Jadi X-nya kita buat mendekati 1, dari baik itu dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Kemudian kita cari nilai fx-nya. Fx-nya ternyata dia mendekati baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan sama-sama mendekati 0,5. Dengan demikian, nilai limitnya itu adalah sama dengan setengah. Kemudian bisa juga misalkan dengan pengamatan secara numerik, dapatkan nilai dari limit x mendekati 0 sin pi per x. Ya, ini mendekati 0 berarti kita coba dekati dari mulai plus minus 1. Jadi dari sisi kanan itu mulai dari 1, dari sisi kiri juga mulai dari 1. Hasilnya kira-kira seperti ini. Plus minus pi, plus minus 10 pi, plus minus eh, 10.000 pi. Kemudian sin pi-nya itu sama dengan 0. Pi per x ya sama dengan 0 semua. Dengan demikian,
nilai limit ini, sin limit X mendekati nol dari sin pi per X itu sama dengan nol. Nah, kemudian di soal berikutnya itu kita diminta untuk melakukan pembuktian ya. Kalau tadi kita diminta untuk menentukan berapa nilai limitnya, sekarang kita diminta untuk eh, mencoba membuktikan apakah benar nilai limitnya sama dengan sekian gitu ya. Jadi di sini kita akan membuktikan apakah ketika kita memiliki fx sama dengan x kuadrat, kita diminta untuk membuktikan bahwa benar nggak limit x mendekati 2 dari x kuadrat itu sama dengan 4. Oke. Jadi caranya adalah cara pembuktiannya kita mulai dari ini, mulai dengan membuat statement jika diambil epsilon positif, maka kita harus mencari delta positif sehingga berlaku absolut x min 2 kurang dari delta akan menyebabkan absolut x min 4 kurang dari epsilon. Cara pertama, kita tulis mulai dari sisi kiri dulu ya, yang saya blok kuning ini, berjalan dari sini. Kemudian yang di dalam kurungnya, itu kita bedah x kuadrat min 4 itu menjadi x min 2 kali x plus 2 kurang dari epsilon. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menghilangkan nilai mutlaknya. Menghilangkan nilai mutlak dengan cara apa? Kita harus mengingat-ingat sifat nilai mutlak ya, bahwa absolut AB itu sama dengan absolut A dikali absolut B. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis menjadi absolut X min 2 kali absolut X plus 2 kurang dari epsilon. Nah, kalau kita sudah sampai sini, kita cek kembali yang bagian depan. Bagian depan itu kan yang dibutuhkan adalah absolut X min 2. Nah, di sini juga sudah ada absolut X min 2. Jadi biar absolut X min 2-nya menjadi sendirian, sama seperti yang bentuk awal, absolut X plus 2-nya itu diturunkan ke bawah. Diturunkan ke sisi kanan ya, sorry ya Pak. Jadi absolut X min 2 kurang dari epsilon per X absolut X plus 2. Jadi kesimpulannya, jika ditentukan sembarang epsilon positif, maka dapat ditentukan deltanya itu sama dengan epsilon per X plus 2. Karena ketika kita menentukan deltanya sama dengan per epsilon per X plus 2, maka sudah dipastikan bahwa absolut X min 2-nya itu akan kurang dari delta. Dari mana saya bisa menyatakan seperti ini? Ya dari pertidaksamaan yang ini, yang saya blok hijau itu. Gitu. Kemudian berikutnya kita masuk ke pembahasan mengenai limit satu sisi ya. Limit satu sisi itu berarti limit kanan dan limit kiri. Jadi limit kanan itu didefinisikan sebagai berikut. Jika nilai fungsi fx dapat dibawa sedekat mungkin dengan L, dengan mendekati nilai-nilai x sedekat mungkin ke C, maka dapat ditulis limit x mendekati C plus atau C dari sisi kanan dari fx itu sama dengan L. Kenapa demikian? Karena kata kuncinya adalah di sini. Mendekatkan nilai-nilai X sedekat mungkin ke C, tetapi tetap lebih besar dari C. Nah, lebih besar dari C itu kan berarti bilangan-bilangan yang kita pilih itu adalah di sisi kanan, dari sisi kanan gitu ya. Oke, kemudian berikutnya kalau yang untuk limit kiri itu berarti sedekat mungkin, tetapi tetap lebih kecil dari C. Ya, makanya itu mendekatinya dari bilangan-bilangan yang di sisi kirinya C. Secara teori bisa kita tulis seperti ini kalau yang limit kanan. Kemudian kalau yang limit kiri bisa kita tulis seperti ini. Contoh misalkan, dapatkan nilai limit satu sisi dari fx.
sama dengan absolut X per X untuk X mendekati nol dari sisi kiri dan X mendekati nol dari sisi kanan. Maka untuk penyelesaiannya adalah perhatikan bahwa fx itu sama dengan absolut x per x. Ini akan bernilai satu ketika x lebih besar dari nol dan bernilai min satu itu ketika x-nya kurang dari nol. Sehingga berarti fx itu akan sama dengan min satu ketika didekati dari sisi kiri dan fx akan sama dengan satu ketika didekati dari sisi kanan. Sehingga nilai limit kiri dan limit kanannya itu masing-masing adalah min satu dan satu. Kemudian apa hubungan limit satu sisi dan limit dua sisi? Hubungannya adalah limit dua sisi untuk fx ada di titik A jika dan hanya jika nilai limit kiri dan limit kanan di A itu harus sama. Ya, jadi secara teori bisa kita tulis limit x mendekati A dari fx itu sama dengan L terjadi jika dan hanya jika limit x mendekati A dari sisi kiri dari fx untuk fx itu sama dengan L dan ini juga sama dengan nilai limit sisi kanan untuk fx sama dengannya juga harus L gitu. Nah, berarti limit dua sisi dari kasus yang tadi ini bisa kita katakan tidak ada. Kenapa? Karena nilai limit kiri dan limit kanannya berbeda. Limit kirinya min satu, limit kanannya plus satu. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah sifat-sifat dari limit. Nanti kalian bisa baca sendiri karena ini relatif mudah ya. Nah, kemudian ini ada beberapa latihan soal. Nanti untuk latihan soal ini bisa kalian pakai untuk persiapan ujian besok. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.